Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Apriliani, NIM 2017 133 023. Di sini pada mata kuliah Metodologi Penelitian Tindakan Kelas yang diampu oleh Ibu Kiki Aryaningrum, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, untuk menjawab soal UAS nomor 5 itu mengenai perancangan proposal yang saya sudah buat sebelumnya. Baik, di sini dimana judul yang saya ambil itu adalah upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada penggunaan model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Penukal. Jadi rumusan masalah yang saya ambil itu adalah apakah ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran Discovery Learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Penukal. Yang kedua itu adalah sejauh mana taraf signifikan pengaruh penggunaan model pembelajaran Discovery Learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Penukal. Yang ketiga itu adalah adakah pengaruh antar guru yang mengajar pada mata pelajaran IPS terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 5 Penukal. Nah, dari judul itu tujuannya itu adalah untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran Discovery Learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Penukal. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui sejauh mana taraf signifikan pengaruh penggunaan model pembelajaran Discovery Learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Penukal. Yang ketiga itu adalah untuk mengetahui adakah pengaruh antara guru yang mengajar pada pelajaran IPS terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 5 Penukal. Dan juga ada manfaat. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi guru itu adalah dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran dalam kelas yang efektif, efisien, dan berkualitas. Yang kedua itu adalah bagi siswa, bermanfaat untuk memotivasi siswa dan mendorong terjadinya interaksi yang aktif antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan. Yang ketiga itu bagi peneliti, bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang model pembelajaran yang efektif untuk digunakan di dalam kelas. Lanjut, bab 2 itu adalah kajian teori. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah motivasi belajar. Di sini adalah motivasi belajar adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para siswa dalam proses pembelajarannya. Karena motivasi itu berperan untuk meningkatkan hasil belajar seorang siswa pada mata pelajaran tertentu. Di sini ada 4 motivasi menurut Biggs dan Tever. Yang pertama itu adalah motivasi instrumental. Instrumental adalah dorongan yang membuat peserta didik itu belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Yang kedua itu adalah motivasi sosial, di mana peserta didik itu belajar untuk menyelenggarakan tugas yang menjadikan peserta didik itu terlibat dalam tugas yang sudah diberikan. Yang ketiga itu adalah motivasi berprestasi, adalah motivasi yang membuat peserta didik itu belajar untuk meraih keberhasilan yang telah ditentukan. Sedangkan yang keempat adalah motivasi intrinsik, adalah motivasi yang membuat peserta didik memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin belajar dengan keinginannya sendiri. Yang kedua itu adalah hakikat belajar. Belajar itu sendiri adalah suatu bentuk manusia dalam mengeksplor kemampuannya, keterampilannya yang ada pada diri mereka untuk berusaha dan mencapai keinginan tersebut hingga tercapai. Sehingga dengan adanya kepandaian dan keterampilan yang belum mereka miliki, dengan cara belajar mereka bisa tahu. Selanjutnya itu adalah pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran itu menurut Arikonto pada tahun 1993 mengemukakan bahwasanya pembelajaran adalah suatu kegiatan yang mengandung terjadinya proses penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap oleh subjek yang sedang belajar. Yang keempat itu adalah model pembelajaran. Jadi di sini secara umum model itu diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan.
Jadi, model pembelajaran itu sendiri adalah lebih terfokus pada upaya seorang guru untuk mengaktifkan siswanya dibandingkan guru. Namun, tetap dalam ruang lingkupnya, dalam ruang lingkup pembelajarannya, satu tema tertentu yang jelas dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini penggunaan model pembelajaran yang tepat untuk mendorong siswa meningkatkan rasa ingin dalam belajarnya, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, dan memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang maksimal. Berdasarkan judul yang saya buat, jadi di sini saya menguji mengenai model pembelajaran discovery learning. Jadi di sini model pembelajaran discovery learning ini sangat cocok untuk melatih dan mengembangkan potensi daya pikir seorang siswa dalam mengeksplor kemampuannya secara mandiri, yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa itu secara penuh dibandingkan dengan guru. Baik, di sini keaktifan siswa dalam penggunaan model pembelajaran discovery learning ini adalah suatu proses yang bermula dari tahap stimulasi, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan generalisasi. Langkah-langkah pembelajaran tersebut mendorong siswa untuk lebih aktif di dalam kelas. Ini menurut Kadri Rahmawati 2015. Nah, selanjutnya di sini adalah bab 3 mengenai metodologi penelitian. Di sini desain penelitian adalah jenis penelitian yang saya gunakan ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang bisa digunakan dalam meneliti pada sampel dan populasi tertentu, di mana teknik pengambilan sampel pada umumnya itu dilakukan secara acak atau random. Penggunaan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang ada. Yang waktu dan tempat penelitian. Jadi dalam penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Penukal yang berada di Desa Sungai Langan, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Aba, Pulau Matang Ilir. Sedangkan waktu pelaksanaannya kurang lebih 5 bulan, di mana dalam waktu 5 bulan itu tersebut adalah proses melakukan observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya itu adalah variabel penelitian atau definisi operasional variabel. Variabel penelitian itu adalah di mana adanya sebuah objek yang menjadi target pengamatan dalam sebuah penelitian, sehingga proses penelitian lebih terarah karena terbentuknya variabel-variabel yang akan dikaji nantinya. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama itu adalah variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran IPS. Hasil belajar IPS adalah kemampuan yang dicapai siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam memahami ruang lingkup mata pelajaran IPS. Yang kedua itu adalah variabel bebas atau independen. Adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keaktifan siswa. Yang ketiga itu adalah variabel antara. Adalah variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat adalah penelitian ini adalah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah usaha sadar yang dilakukan oleh setiap individu atas dasar aspek dan unsur tertentu untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya itu adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi menurut Sugiono adalah generalisasi wilayah yang terdiri dari
objek dan subjek yang mempunyai kuantitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh si peneliti untuk dapat dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya. Yang kedua itu adalah sampel. Jadi di sini sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, di sini sampel yang diambil adalah siswa SMP 5 Penukal. Selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Jadi di sini ada dua teknik dipakai. Yang pertama itu adalah dokumentasi, di mana dokumentasi itu adalah digunakan untuk mendapatkan data awal mengenai prestasi belajar, yaitu berupa dari mendapatkan dari data nilai UTS, UAS, semester ganjil atau genap, sehingga dari data ini bisa melihat atau menjadi acuan tentang hasil belajar siswa terhadap penggunaan model discovery learning pada mata pelajaran IPS ini. Bisa juga melalui angket atau kuesioner. Menurut Ed Kunto, kuesioner itu adalah jumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Di mana angket yang ini yang digunakan adalah angket tertutup. Angket tertutup itu adalah siswa hanya menjawab sesuai poin yang ada, tetapi kita seorang peneliti sudah menyediakan jawabannya. Jadi seorang siswa itu hanya menconteng atau mencentang dari kolom yang sudah disediakan. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis instrumen penelitian adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya itu adalah uji validitas. Suatu instrumen yang dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Yang kedua itu adalah uji reliabilitas. Adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumennya sudah baik. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Jadi di sini untuk merumuskan hipotesis, mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak antara variabel tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi. Yang signifikan artinya nyata atau berarti dengan maksud bahwa hubungan yang terjadi dapat diberlakukan untuk populasi. Langkah-langkah pengujian adalah yang pertama, HA itu adalah penggunaan model pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP 5 Penukal. HO, penggunaan model pembelajaran discovery learning tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Di sini ada 3 daftar pustaka yang dipakai. Itu adalah Hakikat Belajar 2010 volume 4 yang didapat dari http://repository unvas id 115164 bab 2. Selanjutnya itu adalah Kadri M dan Rahmawati, dan yang terakhir adalah Kurniawan A 2019 mengenai pengertian belajar menurut para ahli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.